Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidarti Esmagu dari kelas Pemahaman Lintas Budaya. Di sini saya akan menampilkan cuplikan video mengenai kebudayaan yang berada di Provinsi Bengkulu. Audio Jungle. Provinsi Bengkulu yang dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera. Wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai yang membentang dari ujung selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung hingga ujung utara yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Bengkulu memiliki 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahyang, Audio Jungle. Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, Audio Jungle. Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu. Audio Jungle. Selanjutnya, di Provinsi Bengkulu mempunyai beberapa suku, yaitu yang pertama Audio Jungle. suku Muko-Muko. Suku bangsa Muko-Muko berdiam di wilayah Kecamatan Muko-Muko Utara dan Muko-Muko Selatan, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Jumlah populasinya kira-kira sekitar 60.000 jiwa. Suku Lemak. Kata lemak ada beberapa arti. Ada yang mengartikan lembah dan juga lebak, yaitu daratan sepanjang aliran sungai, dan ada pula yang mengartikan belakang. Audio Jungle. Masyarakat ini sendiri memang berdiam di daerah pedalaman Provinsi Bengkulu di pegunungan Bukit Barisan yang menjadi perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan dari mana bersumber air sungai Musi dan anak-anaknya. Suku Serawai. Suku bangsa ini sebagian besar berdiam di Kecamatan Seluma, Talo, Pino, dan Mana di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pada zaman dulu, daerah mereka mencakup marga Semidang Alas, Pasar Mana, Ilir Talo, Ulu Talo, Ulu Mana, dan Ilir Mana. Jumlah populasinya sekitar 250 orang. Audio Jungle. Suku Enggano. Suku bangsa ini berdiam di Pulau Enggano, sebelah barat pantai Provinsi Bengkulu. Jumlah penduduk Pulau Enggano sekitar 12.000 jiwa, dan jumlah populasi suku bangsa ini di pulau tersebut sekitar 600 jiwa. Sedangkan sisanya pendatang dari suku Batak, Minangkabau, dan Jawa. Kata Enggano berasal dari bahasa Portugis yang berarti tipuan atau kekecewaan. Suku Bekal. Suku bangsa ini berdiam di lingkungan Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Populasinya sekitar 40.000 jiwa lebih. Nama Bekal belum
diketahui asal-usul dan artinya. Tetapi, menurut catatan, suku bangsa ini juga disebut anak sungai, orang Kataun, orang Seblat, Mekea, atau orang Ipu. Audio Jungle. Suku Kaur. Suku Kaur adalah suatu kelompok masyarakat yang berada di Provinsi Bengkulu. Audio Jungle. Tersebar di beberapa daerah di Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan, Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah, Padang Buci Kecamatan Kaur Utara, dan di pesisir pantai sebelah barat Sumatera. Wilayah pemukiman suku Kaur berdampingan dengan pemukiman suku Serawai dan suku Pasema yang juga telah lama bermukim di wilayah tersebut. Audio Jungle. Suku Rejang. Suku bangsa ini berdiam di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di bagian timur Provinsi Bengkulu. Wilayah tersebut mencakup sebagian pegunungan Bukit Barisan. Orang Rejang suka pula menyebut diri orang Lebong. Berasal dari kata telebong atau berkumpul, menurut Tambo sejarah lisan, mereka berasal dari Bandar Cina. Audio Jungle. Selanjutnya, bahasa yang ada di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu terdapat 3 bahasa daerah, yaitu bahasa Rejang, bahasa Enggano, dan bahasa Melayu Bengkulu. Audio Jungle. Tetapi dari ketiga bahasa daerah tersebut, bahasa Rejang dan bahasa Enggano terancam punah. Sedangkan bahasa Melayu Bengkulu seperti di daerah Serawai, Pasemah, dan Muko-Muko masih tergolong aman. Bahasa Melayu Bengkulu adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Bahasa ini oleh sebagian ahli bahasa digolongkan sebagai salah satu dialek dari bahasa Melayu Tengah. Bahasa ini juga merupakan salah satu dari 9 bahasa asli Provinsi Bengkulu, bersama dengan bahasa Muko-Muko, Pekal, Serawai, Pasemah, Enggano, Lembak, Rejang, dan Kaur. Bahasa ini mempunyai kemiripan dengan bahasa di sekitarnya, seperti dengan bahasa Minangkabau, Melayu, Riau, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang. Dikatakan demikian karena banyaknya kosakata yang diakhiri dengan huruf vokal O. Audio Jungle. Selanjutnya, rumah adat di Provinsi Bengkulu. Rumah adat Bengkulu adalah rumah adat yang berlokasi di Provinsi Bengkulu, Pulau Sumatera. Provinsi tersebut memiliki sebuah rumah adat yang disebut sebagai Rumah Adat Bubungan 5 yang dikenal memiliki sebuah ciri khasnya tersendiri. Tidak hanya itu saja, Rumah Adat Bubungan 5 juga mempunyai filosofi. Tidak hanya itu saja, Rumah Adat Bubungan 5 juga mempunyai filosofi yang dipegang teguh oleh masyarakat adat setempat. Adapun ciri khas dari bentuk rumah adat Bengkulu ini yaitu salah satunya terletak dari bentuk atapnya yang tampak seperti bertumpuk-tumpuk. Audio Jungle. Selain itu, bahan pembuat atapnya adalah ijuk pohon kenau. Namun, seiring berjalannya waktu, bahan pembuat atap sudah berganti dengan seng. Selain atapnya yang unik, rumah Bubungan 5 memiliki tiang yang menampung badan rumah. Rumah adat ini memiliki fungsi khusus seperti tempat mengadakan berbagai ritual adat,
seperti pernikahan, kelahiran, penyambutan tamu, dan kematian. Terdapat kolong di bawah rumah ini yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan gerobak, hasil panen pertanian, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya. Rumah adat Bengkulu memiliki nama lain, Bubungan 5. Dinamakan demikian karena atapnya yang bersusun atau membumbung. Selanjutnya, filosofi rumah adat Bengkulu Bubungan 5 ini tidak hanya kental akan unsur budaya yang khas terletak pada arsitekturnya, melainkan juga filosofi hidup masyarakat setempat yang tertuang baik itu pada arsitektur maupun ornamen rumah ini. Arsitektur rumah Bubungan 5 yang terdiri dari 3 bagian utama, yakni bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Setiap bagian ini memiliki filosofinya masing-masing. Selanjutnya, pakaian adat di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu adalah sebuah daerah yang sangat kaya akan keanekaragaman budayanya, termasuk pakaian tradisional Bengkulu yang unik. Kekayaan nilai-nilai budaya adat di Provinsi Bengkulu telah terpupuk semenjak nenek moyang dan masih tetap terjaga hingga zaman sekarang. Misalnya, bisa kita jumpai pada pakaian adatnya. Pakaian adat Bengkulu yang unik ini mungkin semakin asing dan tidak populer oleh kebanyakan masyarakat, terutama generasi muda. Padahal sesungguhnya syarat dengan makna filosofi di samping menyimpan keunikan yang menarik. Pakaian adat Provinsi Bengkulu atau bisa disebut sebagai pakaian tradisional Melayu Bengkulu tampaknya memang mempunyai kemiripan dengan pakaian yang berasal dari suku Melayu Riau, Melayu Deli, Palembang, atau Lampung. Audio Jungle. Selanjutnya, ragam upacara adat yang di Provinsi Bengkulu. Pertama, masa kelahiran terbagi menjadi 3 upacara, yaitu ada upacara menduduk dukun atau memegang dukun, kedua upacara memberi nama, ketiga upacara buang cuma. Selanjutnya upacara adat yang kedua yaitu masa remaja, terdapat upacara sunat rasul. Yang ketiga upacara masa perkawinan, terdapat 2 upacara, yaitu upacara memadu rasa, mengantar uang dan bertunangan, kedua upacara berdabung, timbang gendang, akad nikah, dan bersanding. Upacara adat yang keempat yaitu masa kematian, yaitu dilakukan dengan upacara kematian. Kelima ada upacara tabot, yang keenam ada kedurai, yang ketujuh ada sedekah rame, dan yang terakhir uang tunai. Selanjutnya, ragam sastra lisan di Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 2, antara lain yang pertama, seni dendang Bengkulu. Seni dendang Bengkulu terklasifikasi ke dalam sastra lisan yang lahir, tumbuh, dan berkembang terutama dalam konteks masyarakat tradisional. Seni dendang atau biasa disebut dengan bedendang atau berdendang. Dalam pertunjukannya ada 2 macam, yaitu bedendang nunggu nasi masak dan bedendang mutus tari.
Pertunjukan seni dendang biasanya dilakukan untuk memeriahkan prosesi perkawinan yang diadakan oleh warga. Penampil seni dendang memakai pakaian garus berlengan panjang, peci atau kopia, kain sarung, dan tidak boleh pakai celana. Biasanya kesenian ini dipertunjukkan pada malam hari pesta perkawinan yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat serta berakhir sekitar pukul. Penampil seni dendang memakai pakaian garus berlengan panjang, peci atau kopia, memakai kain sarung, dan tidak boleh pakai celana. Biasanya kesenian ini dipertunjukkan pada malam hari pesta perkawinan. Pada setiap pertunjukan tersebutlah para seniman seni dendang berdendang diiringi oleh berbagai jenis tarian. Biasanya ketika seorang penampil berdendang, maka beberapa penampil lain akan menari diiringi alunan musik rebana, biola, dan serunai. Yang kedua yaitu dendang tepuk tari. Dendang tepuk tari merupakan salah satu rangkaian seni budaya dalam adat perkawinan di kota Bengkulu. Dendang ini merupakan budaya turun-temurun dari leluhur masyarakat Bengkulu. Dalam prosesi dendang ini terdapat rangkaian tari tradisional khas Bengkulu dengan diiringi oleh alunan musik tradisional serta syair-syair dendang yang dinyanyikan oleh pemain dendang. Setiap tarian diiringi dengan syair dendang dan irama musik yang berbeda-beda. Syair dendang ini menggunakan bahasa daerah Bengkulu. Dendang pada malam bimbang dendang tepuk tari diadakan pada malam hari pada saat pada Isya hingga larut malam setelah upacara akad nikah yang diselenggarakan pada siang hari. Bimbang dendang merupakan istilah dalam bahasa Bengkulu yang artinya pesta besar, sedangkan tepuk tari adalah nama prosesi dendang yang syarat dengan tarian-tarian adat khas Bengkulu yang diiringi dengan tepuk tangan beserta dendang. Selanjutnya, makanan khas kuliner di Provinsi Bengkulu. Makanan khas kuliner di Provinsi Bengkulu antara lain yang pertama, pendap. Yang kedua, gulai kembang. Yang ketiga, tempoyak. Keempat, lemah. Yang kelima, bagar hiu. Yang keenam, kue tat. Yang ketujuh, kue lepek biniti. Kedelapan, rebung asam pundak keliling. Kesembilan, kue perut punai. Kesepuluh, bolu koja. Kesebelas, baitat. Yang kedua-belas, mie terbang. Ke-13, manisan terong. Yang ke-14, lemang tapai. Yang ke-15, kue siput Bengkulu. Yang ke-16, kue cucur. Yang ke-17, kue satu. Yang ke-18, kembang goyang. Yang ke-19, gulai pisang. Dan yang terakhir ada emping Bengkulu. Selanjutnya,
ke-13 lagu Pantai Malabero, yang ke-14 lagu Ikan Pais. Selanjutnya, jenis tarian daerah di Provinsi Bengkulu. Tarian Bengkulu adalah salah satu aset budaya yang masih dilestarikan. Audio Jungle. Tarian tersebut berasal dari peninggalan budaya orang-orang terdahulu atau tari yang diciptakan oleh masyarakat dan akhirnya menjadi identitas daerah. Berikut ada beberapa jenis tarian yang ada di Provinsi Bengkulu. Pertama, tari sekapur siri. Yang kedua, tari kejei. Audio Jungle. Dan yang ketiga, tari andun. Yang keempat, tari napa. Yang kelima, tari nanbale. Yang keenam, tari ganau. Selanjutnya, alat musik di Provinsi Bengkulu. Bengkulu merupakan daerah provinsi yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera. Selain nilai-nilai sejarah yang melekat di daerah Bengkulu, nilai-nilai seni dan kebudayaan juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari Bengkulu. Kebudayaan Bengkulu memiliki beberapa ciri yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh banyak suku yang beragam, seperti kebudayaan Bengkulu Selatan, suku Serawai, kebudayaan Arjang, dan kebudayaan pesisir. Nah, di sini ada beberapa alat musik di Provinsi Bengkulu. Antara lain, yang pertama, alat musik dol. Yang kedua, alat musik tasa. Yang ketiga, alat musik redap. Yang keempat, alat musik kelintang. Audio Jungle. Yang kelima, alat musik gong Bengkulu. Yang keenam, alat musik gendang panjang. Audio Jungle. Yang ketujuh, alat musik terompet atau serunai. Yang kedelapan, alat musik harmonium Bengkulu. Selanjutnya, alat-alat tradisional di Provinsi Bengkulu. Bengkulu menjadi wilayah yang senjata tradisionalnya masih berkembang sampai saat ini. Penyebab dari senjata tradisional Bengkulu berkembang karena kebudayaan etnis Melayu dan agama Islam. Audio Jungle. Berikut alat-alat tradisional di Provinsi Bengkulu. Yang pertama, keris terapang. Yang kedua, rudus. Audio Jungle. Yang ketiga, dodol. Yang keempat, sewa. Dan yang terakhir yaitu rambai ayam. Audio Jungle. Selanjutnya, ciri khas atau hal unik di Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, Provinsi Bengkulu biasa dikenal dengan sebutan Bumi Rafflesia. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang mempunyai keindahan alam yang menawan, seperti wisata alam Pantai Panjang, Pantai Pasir Putih, dan Danau Dendam tak sudah. Selain keindahan alamnya, Provinsi Bengkulu tentu saja memiliki kebudayaan yang tak ternilai juga, seperti kesenian tari kejei dan tarian-tarian lainnya. Dan ada juga Audio Jungle. kebudayaan seperti pakaian adat Bengkulu. Pakaian tersebut merupakan kebanggaan masyarakat setempat sekaligus menjadi identitas budaya mereka. Oleh karena itu, masyarakat setempat sangat menjaga
Provinsi Sumatera Selatan. Barulah sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi provinsi ke-26 termuda setelah Timor Tengah. Selanjutnya, hal-hal yang dianggap tabu di Provinsi Bengkulu. Yang pertama, yang berhubungan dengan kepercayaan. Untuk menyebut harimau di hutan-hutan harus diganti dengan kata nenek atau si tua. Dan untuk menyebut kata ular diganti dengan takar. Untuk menyebut buaya juga harus diganti dengan kata nenek. Meriam adat harus diganti dengan sebutan secorong. Dan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yaitu dilarang mencarut, yakni menyebut kata-kata kotor, misalnya nama perempuan, laki-laki, dan Audio Jungle. dan dilarang menyebut nama-nama orang yang lebih tua usianya. Tetapi panggillah dengan panggilan yang sopan, seperti abang, Nona, dan Ejin. Selanjutnya, permainan rakyat di Provinsi Bengkulu. Permainan rakyat sebagai permainan tradisional merupakan salah satu dari kebudayaan bangsa yang beraneka ragam coraknya. Setiap daerah atau setiap suku bangsa yang berdiam di wilayah Indonesia mempunyai permainan rakyat tersendiri dan menunjukkan khas daerah. Begitu juga daerah Provinsi Bengkulu banyak menyimpan jenis-jenis permainan rakyat tradisional ini. Yang pertama yaitu ada permainan ingkau. Yang kedua ada permainan hijau. Yang ketiga ada permainan cipak atau sepak raga. Yang keempat ada permainan pencak. Yang kelima ada permainan kucing-kucing atau bekel. Dan yang terakhir adalah permainan congkak. Audio Jungle. Selanjutnya, mata pencaharian di Provinsi Bengkulu. Mata pencaharian kehidupan ekonomi di daerah Bengkulu sangat dipengaruhi oleh hasil pertanian. Karena pada umumnya, mata pencaharian penduduk adalah bertani. Lebih dari 85 penduduk tinggal di luar kota Bengkulu, dan penduduk inilah yang pada umumnya mengandalkan kehidupannya dengan hasil pengolahan tanah. Bagi penduduk yang berdomisili di kota Bengkulu, kegiatan perekonomian lebih tampak menonjol. Hal ini disebabkan penduduknya relatif lebih padat dan mata pencahariannya pun beraneka ragam, seperti pegawai negeri, pedagang, bertani, dan menjadi nelayan. Keadaan perekonomian di daerah pedesaan tidaklah dapat disamakan dengan di perkotaan. Selain mengandalkan penjualan hasil pertanian, rakyat pedesaan biasanya mempunyai mata pencaharian sambilan. Di antaranya adalah pertukangan dan kerajinan, di mana di dalamnya mengandung nilai-nilai seni, dan karena itu pekerjaan ini hanya dilakukan oleh orang yang menghayatinya saja. Audio Jungle. Audio Jungle. Itulah cuplikan video mengenai kebudayaan yang berada di Provinsi Bengkulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.